Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Noviani Nurhayati dari CGP Angkatan 7, kelas 33H. Saya bertugas di SMA Negeri 89 Jakarta, wilayah Cakung, Jakarta Timur, sebagai guru matematika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Bagaimana kabar Anda hari ini? Yap, luar biasa, hebat, semangat untuk kita semua. Sekarang, kita masuk kepada pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Dari kedua kata tersebut, memiliki arti yang berbeda. Namun, keduanya mempunyai hubungan yang saling berkaitan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak supaya mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah mentransfer ilmu kepada peserta didik dan menuntut ketercapaian nilai sesuai KKM melalui tugas serta ujian. Sehingga indikator keberhasilan utama dalam proses pembelajaran adalah nilai kognitif. Jika dirasa nilai peserta didik banyak yang belum mencapai KKM, maka saya terapkan hukuman dan sanksi secara sepihak supaya peserta didik dapat terkondisi dengan tujuan mendisiplinkan dan memberikan efek jera kepada peserta didik. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan hanya terfokus kepada pemberian materi sesuai dengan tuntutan kurikulum tanpa mementingkan karakteristik dan cara belajar dari peserta didik. Sehingga proses pembelajaran yang saya terapkan sangatlah monoton. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini kurang tepat. Sehingga saya menyadari harus ada perubahan paradigma dan perilaku yang dapat saya terapkan. Antara lain, pemikiran harus bersifat menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya dari peserta didik. Kemudian, untuk mendisiplinkan peserta didik supaya tercipta suasana kelas yang tertib dan nyaman, serta mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran, maka peserta didik dan guru bekerja sama membuat kegiatan belajar mengajar yang efektif melalui kesepakatan kelas. Hal tersebut dapat diperkuat dengan memahami karakteristik peserta didik yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, melalui pembelajaran menyeluruh dan berorientasi pada peserta didik. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Penerapan pertama yang segera saya lakukan adalah menuntun peserta didik untuk mengenal dan merefleksi dirinya sendiri. Tujuannya supaya peserta didik dapat melihat kelebihan dan kelemahan serta melatih bakat yang sudah dimilikinya. Penerapan kedua adalah saya akan membuat rancangan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Lalu, penerapan ketiga saya adalah membuat kesepakatan kelas antara pendidik dan peserta didik. Kemudian, saya akan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu, menjalin komunikasi antara peserta didik, orang tua, dan sekolah sebagai bentuk upaya tindak lanjut perkembangan peserta didik.
Sekian pemaparan dari saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari Anda luar biasa.